I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night. Oke, salam sehat sahabat Gibi. Di sini saya ingin berbagi tentang budidaya tanaman timun yang sudah tumbuh di sini. Ini tanaman saya sudah memasuki kutipan kedua, bisa disaksikan di sana kutipan kita tadi pagi. Jadi yang mau saya bagikan yaitu mungkin untuk memacu ataupun menimbulkan animo dari petani sekalian. Jadi untuk menambah income ataupun pendapatan, kita harus lebih kreatif. Misalnya saja dengan di lahan sawah yang sangat terjangkau seperti ini, dari segi luas ini kan cukup karena petani di Indonesia ini mungkin seperti data yang saya lihat itu banyak yang penyewa ataupun seperti saya sendiri buruh. Karena kalau dibandingkan dengan petani Thailand yang satu kakak bisa memiliki sampai 3 hektar, sementara di Indonesia mungkin hanya 0,3 hektar dan rata-rata banyak yang menjadi penggarap. Jadi di sana untuk lebih kreatifnya saya sendiri melaksanakan seperti ini. Bisa disaksikan untuk tanaman sawahnya saya tanam dengan padi sawah untuk kebutuhan makan. Selanjutnya untuk kebutuhan mungkin lauk pauk, beli ikan garam, bisa dengan ini tanaman genjer. Dan ini tanaman genjer kita juga tidak beli, artinya kita menggunakan gulma yang ada di tanaman ini, kita manfaatkan, kita tinggal atur saja pola tanamnya. Selanjutnya di beberapa gulut ataupun bedengan ini saya tanam timun. Nah, jadi di beberapa waktu lalu bukan hanya timun, ada juga pernah tanam melon. Jadi di sini bisa disaksikan mungkin fokus kita ke tanaman timun saya ini. Jadi ini tadi saya sampaikan sudah masuk kutipan kedua seperti di sana hasilnya. Jadi bisa dilihat tanaman timun ini calon buahnya cukup banyak, tinggal nanti mungkin bagaimana mengatur ini supaya tidak gugur dan menjadi buah yang bagus. Oke, jadi tentang tanaman timun ini perlu kita sampaikan bahwasannya dia menjadi petani timun itu harus memahami bahwasannya kebutuhan untuk tanaman timun itu misalnya dari kontur tanah mungkin untuk sekarang tidak bermasalah. Misalnya saja kalau untuk tanaman tomat sendiri sudah ada yang untuk dataran rendah. Jadi timun ini pun seperti di daerah kita ini hanya sekitar 4-8 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tumbuh maksimal. Yang saya lakukan yaitu yang pertama kita pemilihan benih yang cocok untuk daerah dataran rendah ini. Selanjutnya itu kita pengolahan lahan. Jadi dalam pengolahan lahan itu karena seharusnya itu kita lakukan pengolahan sampai 2 kali, itu membalikkan tanah, kemudian dicacah, baru penaburan pupuk kandang ataupun kompos. Selanjutnya mungkin bisa ditambah seperti pupuk kimia sebagai pupuk dasarnya. Selanjutnya kita menutup dengan plastik. Nah, tujuan menutup plastik itu juga supaya mengurangi biaya untuk penyangan gulma dan membantu kelembapan tanah itu supaya tidak terlalu cepat kering. Selanjutnya untuk tanaman timun ini mungkin dari segi perawatan. Jadi misalnya di sana setelah kita tanam, ini tanaman timun ini saya tanam dari biji, dan mungkin kebanyakan kawan-kawan ada yang disemai dulu di debok pisang. Setelah muncul daun keping lembaga itu baru dipindahkan ke
media pertanaman. Jadi kalau saya sendiri, karena posisi cuaca sangat ekstrim, kemampuan saya untuk menyiram mungkin tidak sempat, jadi saya langsung tanam dari biji. Dan di sini selanjutnya di perawatan itu yaitu tadi, di saat dia kalau pindah tanam, artinya kita harus rutin siram pagi sore. Selanjutnya itu melakukan pemupukan. Pemupukan juga kalau saya sendiri itu mengacu pada kreatif, artinya saya amati dulu tanamannya. Jadi kalau petani itu biasanya kan sudah paham kalau tanamannya pertumbuhan kurang normal ataupun dari daun dia ada gejala seperti kekurangan hara, baru dilakukan pemupukan. Jadi pemupukan itu kalau saya sendiri dilakukan di awal tanam, karena umur tanaman ini hanya sekitar 2 bulan. Jadi saya gunakan seperti pupuk SP36. SP36 itu kita tahu cukup lama larutnya. Jadi di pengolahan tanah itu saya menanamkan pupuk SP36. Selanjutnya mungkin di umur yang ke 20 hari setelah tanam, ini 20 hari setelah tanam saya lakukan pengocoran. Jadi di sana pengocoran saya menggunakan hanya pupuk yang murah, yaitu NPK Posca. Sekitar ini tanaman ada 1000 kurang lebih 1000 lubang. Jadi di sini saya menggunakan itu 3 kilo NPK Posca itu di umur tadi 20 hari. Selanjutnya itu saya kocor menggunakan air. Jadi mungkin teknik pengocoran Bapak Ibu petani biasa mungkin sudah paham bahwasanya pupuk kita endapkan dulu 1 malam, yaitu artinya nanti supaya saat pengocoran tidak ada masih butir-butiran yang masih menggumpal. Selanjutnya itu yang paling utama di sini adalah pemangkasan. Jadi sebelum tanaman ini berbunga, saya melakukan pemangkasan, yaitu bisa dilihat di sini. Mulai dari daun pertama, kedua, ketiga, keempat, saya lakukan pemangkasan. Jadi ada juga sampai daun kelima ini, cabang yang tumbuh di bawah daun ketiak itu yang sampai daun kelima saya pangkas. Selanjutnya pemangkasan ini saya lakukan juga untuk daun-daun seperti ini sampai daun yang ke-10 saya lakukan pemangkasan. Sebaiknya itu tentang pemangkasan jangan dilakukan saat dia berbunga. Nah, jadi tujuan pemangkasan yang pertama kalau saya sendiri itu mengurangi pembagian itu tadi unsur hara yang dari pemupukan ataupun dari tanah, supaya tidak terbuang banyak ke cabang, ke daun yang tidak bermanfaat. Jadi kita fokuskan tadi penyerapan unsur hara itu ke bakal buah. Jadi itu tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kita lakukan pemangkasan. Yang kedua, pemangkasan ini juga bertujuan yang pertama mengurangi kelembapan. Jadi kita tahu dengan cuaca yang lembab ataupun kondisi yang lembab, banyak hama ataupun penyakit yang bisa muncul. Misalnya saja nanti untuk fusarium ataupun itu jamur, dan juga mungkin hama-hama bisa berkembang banyak. Jadi dengan cara pemangkasan ini kita berharap sinar matahari bisa tembus, jadi sirkulasi udara bagus, pertanaman juga maksimal. Jadi bisa disaksikan, mungkin inilah tips yang saya lakukan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari timun ini dan juga untuk menopang kebutuhan hidup. Artinya untuk makan sehari-hari bisa dari padi, dari genjer bisa beli ikan ataupun lauknya, dan ini mungkin kalau memang punya sekolah bisa untuk biaya sekolah anak-anak. Jadi tidak mustahil ataupun mungkin sudah kebiasaan anak-anak petani itu
banyak yang berhasil atau bahkan mungkin sampai kuliah. Nah, di situ mungkin kreatif dari para petani memanfaatkan lahan yang begitu sempit seperti di sini. Saya juga sedang menunggu pertumbuhan dari varia. Mudah-mudahan nanti ini juga hasilnya bisa memuaskan. Demikian dari saya. Untuk lebih lanjut mungkin kita akan melaksanakan upaya supaya tanaman ini bisa bertahan lebih lama. Artinya dengan cuaca ekstrim ataupun kemarau, bisa disaksikan ini petakan sawah sudah mulai kering. Itu yang mau kita nanti bagikan sampai berapa lama bisa bertahan timun ini dan dapat berapa produksinya per batang. Jadi mungkin nanti bisa kita bagikan kepada sahabat gigi sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat.